Mengusung tema kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja, peringatan Hari Buruh Internasional 2026 Kabupaten Serang berbeda dari tahun sebelumnya. Acara yang digelar di lapangan PT Samator, kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, pada Minggu 3 Mei 2026 itu dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni. Dalam pidatonya, Andra menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang akan disahkan oleh DPR RI pada bulan Oktober mendatang. Ia berjanji setelah Undang-Undang Ketenagakerjaan baru tersebut disahkan, pemerintah Provinsi Banten akan membentuk perda baru tentang ketenagakerjaan yang berpihak pada kesejahteraan para buruh. Ia juga memastikan keterlibatan para buruh dalam pembentukan perda baru tersebut. Pada kesempatan tersebut, acara May Day 2026 Kabupaten Serang dimeriahkan oleh penampilan live music, bakti sosial, penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan oleh Gubernur Banten, dan pembagian door prize sebagai simbol keharmonisan dan sukacita dalam perayaan Hari Buruh yang rutin diselenggarakan tiap tahunnya. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Diana Ardianti Utami, menyampaikan rasa bahagia atas perayaan May Day 2026 Kabupaten Serang, meski masih ada sejumlah catatan mengenai masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Serang. Ia menyampaikan pihak Disnaker masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi mengenai revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang disahkan pemerintah pusat pada Oktober nanti. Dikatakan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kita menunggu yang namanya revisi Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan yang oleh pemerintah pusat itu Oktober mungkin 2026. Kita semua masyarakat ketenagakerjaan sangat menunggu karena sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi ketenagakerjaan. Disampaikan Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiyah, perayaan May Day 2026 Kabupaten Serang ini berlangsung positif dan kondusif. Ia berharap perayaan May Day kedepannya dilakukan dengan ruang yang positif sehingga investasi di Kabupaten Serang terus terbuka dan menghasilkan lapangan pekerjaan bagi mereka yang belum bekerja. Terkait isu pungli ketenagakerjaan, Zakiyah mengungkapkan pemerintah Provinsi Banten sudah memiliki SK tentang Satgas Pungli Ketenagakerjaan. Ia menambahkan beberapa kasus pungli dalam ketenagakerjaan sudah diproses dalam tahap penyidikan dan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini, pemberantasan calo ketenagakerjaan harus lebih masif dilakukan sehingga bisa meminimalisir tindakan pungli dalam rekrutmen kerja. Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk melapor ke dinas terdekat jika menjadi korban percaloan. Dan kami juga alhamdulillah sudah masif dengan bantuan Pak Kapolres dan sudah ada beberapa yang sudah diproses dalam penyelidikan dan penyidikan dan itu semuanya sudah kita lakukan. Namun tentu harus lebih masif lagi ke depan sehingga kita terus bisa meminimalisir percaloan khususnya di wilayah perusahaan. Tentu kami mohon dukungan dari semua pihak untuk terus memberikan laporan kepada kami semua sehingga bisa mengawasi, menindaklanjuti akan hal itu. Senada dengan Bupati Serang, Gubernur Banten Andra Soni juga memohon kepada seluruh lapisan, baik itu calon tenaga kerja, perusahaan, pemerintah kabupaten, dan para penegak hukum untuk saling bekerja sama agar dapat memberikan keadilan kepada calon pekerja agar bisa mendapat pekerjaan yang layak. Ia juga mengapresiasi tindakan Bupati yang mengeluarkan SK tentang Satgas Pungli Ketenagakerjaan. Ia juga menjamin akan menindak tegas jika ada oknum di pemerintahan Kabupaten Serang yang melakukan aksi pungli. Keluhan para masyarakat terkait dengan praktek-praktek pungli dalam rekrutmen tenaga kerja, kami mohon dengan sangat kepada seluruh pihak, kepada seluruh pihak, baik calon tenaga kerja, perusahaan, pemerintah kabupaten, dan juga kepada aparat penegak hukum untuk sama-sama kita bekerja sama bagaimana kita bisa memberikan rasa keadilan kepada semua pihak untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Andra mengatakan Provinsi Banten masih menjadi daerah yang diminati investor. Ia berharap tingginya jumlah investasi yang masuk ke Provinsi Banten sejalan dengan terbukanya lowongan pekerjaan yang tersedia.